Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang manajemen kompensasi di PT Langgeng Makmur Hubung Estate dengan nama kelompok Giska Muaja dan Wiwit Aditya Yoga Pratama. Baik, yang pertama, PT Langgeng Makmur itu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Minamas Plantation yang terletak di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Kemudian untuk pembicara ataupun narasumber kami yaitu dengan Ibu Filmi selaku kasir kantor besar. Yang pertama yaitu tentang mekanisme pemberian kompensasi, di mana untuk kompensasi gaji, pemberian gaji di PT Langgeng Makmur diberikan sebulan sekali di awal bulan. Istilah ini disebut sebagai gaji besar. Kemudian di pertengahan bulan karyawan menerima pinjaman atau disebut dengan gaji kecil yang nantinya dipotong ketika gaji besar. Pemberian gaji ini juga berdasarkan SKU bulanan, yaitu seperti supervisi dan karyawan kantor besar, dan juga SKU harian seperti karyawan lapangan. Kemudian untuk kompensasi intensif, di mana untuk pemberian intensif ini yang diberikan oleh PT Langgeng Makmur diberikan menjadi 2, yaitu tentang pemberian intensif untuk karyawan lapangan yaitu berdasarkan output kerjanya, kemudian pemberian intensif untuk karyawan kantor ini berdasarkan ketetapan premi jamati. Untuk kompensasi tunjangan, beberapa tunjangan yang diberikan antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ini diberikan dalam bentuk BPJS. Kemudian untuk tunjangan hari raya ini diberikan setahun sekali, tepat di hari raya. Kemudian untuk bonusan ini setahun sekali berdasarkan dari keuntungan perusahaan. Kemudian untuk program pensiun dan asuransi pendidikan bagi anak karyawan. Ini seperti dibangunnya sekolah-sekolah perkebunan yang dinaungi langsung oleh PT. Oke, kemudian untuk besaran gaji, intensif dan tunjangan berdasarkan Kabupaten Gubernur Kalsel nomor 188-0775-KUM-2020 tentang upah minimum kabupaten atau kota tahun 2021. UMK upah minimum kabupaten Kalimantan Selatan adalah 2.906.472. Sedangkan untuk besaran gaji yang diterima, di sini kami sebagai contoh yaitu kami ngambil dari Krani Divisi yang posisinya masih lajang. Untuk gaji yang diterima yaitu 3.340.828. Kemudian untuk intensif atau di sini kami juga sekaligus menjawab soal perhitungan gaji. Untuk uang beras yaitu karyawan menerima 12 kg dalam satu bulannya dengan perharinya 0,5. Kemudian dikalikan dengan 9.450 yaitu harga beras per kilo, maka diperoleh 113.400 untuk uang beras selama 1 bulan. Kemudian untuk THR ini diberikan setahun sekali pada saat hari-hari besar, contohnya seperti bulan Ramadan. Kemudian untuk bonusan ini setahun sekali dengan maksimal diberikan biasanya 4 kali gaji dari gaji biasanya. Kemudian untuk premi intensif, Krani Divisi ini memiliki premi jamati, yaitu dalam 1 bulan dia memiliki 45 jam, di mana untuk 1 jamnya itu 17.000, maka dalam 1 bulan untuk premi intensifnya yaitu 765.000. Kemudian untuk potongan pinjaman dalam satu bulan yaitu 250.000. Maka besaran gaji yang diterima oleh karyawan yang berposisi di Krani Divisi dan berstatus lajang maka 3.969.228 rupiah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Geska. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengenai pay equity dan pay secrecy. Di mana pay equity ini atau sebagai kesetaraan upah berarti pekerja mendapatkan upah sebagai imbalan yang sesuai atas apa yang dikerjakannya.
Hal ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi upah berdasarkan gender, mau itu laki-laki mau perempuan. Kemudian diskresi atau kerahasiaan upah. Di sini kerahasiaan upah yaitu adanya kerahasiaan suatu organisasi mengenai gaji terhadap karyawan. Hal yang demikian dapat menimbulkan ketidaktentuan untuk karyawan dan status informasi yang asimetris di antara karyawan dan organisasi. Next. Di sini narasumber merasakan kesetaraan upah yang diberlakukan oleh perusahaan. Kesetaraan upah ini diperoleh berdasarkan kehadiran dan output kerja bagi karyawan lapangan. Narasumber tidak merasakan adanya diskresi atau kerahasiaan upah ataupun sistem pengupahan dari pihak perusahaan. Dalam pengupahan, perusahaan memperlihatkan slip gaji kepada karyawan sehingga pengupahan dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Di sini selanjutnya yaitu mengenai piecework atau holy work, di mana piecework suatu sistem pembayaran di mana upah seseorang dihubungkan dengan jumlah outputnya. Kemudian untuk holy work itu suatu sistem pembayaran di mana upah seseorang dihubungkan dengan jumlah jam kerjanya. Nah, di Minimas Pentation telah menyepakati pembayaran didasari 3 hal. Yang pertama ada output, itu berupa prestasi kerja. Kemudian waktu kerja. Dan selanjutnya ada luasan kerja. Luasan kerja yang dikerjakan oleh karyawan. Biasanya piecework ini dihubungkan dengan karyawan lapangan, seperti karyawan panen. Semakin tinggi output, maka semakin besar gaji yang diterima. Sedangkan holy work berkaitan dengan karyawan pabrik yang didasari dengan waktu kerja. Hal ini dikarenakan jam lembur untuk karyawan pabrik itu sangat tinggi. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.